Dan Provisiat ya. Desa Datu Soko Barat ini masuk dalam 50 desa wisata terbaik Desa Wisata Indonesia Bangkit, dan kemarin mendapatkan kunjungan langsung nih Pak Menteri dan Wakil Menteri nih Pak Kades ya. 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 Nah, Ya, terima kasih. Memang ya kemarin Betoko dia mau status Kabupaten Ende lah. Karena ini mewakili NTT. Terima kasih banyak udah bisa mendukung banyak dan bisa masuk 50 anugerah desa wisata. Oke, baik. Fernando, mungkin bisa diceritakan nih dalam rangka apa kunjungan Pak Menteri nih ke Desa Datu Soko Barat. Meskipun kita tahu tadi ya disampaikan bahwa ini karena Datu Soko Barat ini masuk dalam 50 desa wisata API Award 2021. Jadi kehadiran Menteri ini sebagai salah satu hadiah yang dia janjikan karena kita masuk dalam nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021, di mana proses pendaftaran semua terkait dengan Anugerah Desa Wisata itu sendiri itu sudah berlangsung dari bulan 6 kalau saya tidak salah, dari bulan Juni, lalu kita mengikuti proses. Jadi hasilnya hari ini itu memang prosesnya cukup panjang, kurang lebih 6 bulanan ya. Jadi kita mengikuti ada 1.831 desa se-Indonesia yang ikut dalam ajang ini. Lalu disortir menjadi 300, setelah itu pilih jadi 100 dan terakhir menjadi 50. Dan 50 ini Desa Datu Soko Barat di NTT mewakili dari ND, dan juga NTT itu hanya 2 desa adat Bairebo. Jadi untuk NTT itu hanya 2 yang lolos, dan kita masuk dalam kategori perintis karena baru mulai ya. Di dalam Anugerah Desa Wisata ini ada beberapa kategori. Jadi ada perintis, ada berkembang, ada maju, dan mandiri. Jadi kehadiran Mas Menteri itu sendiri itu sebagai bentuk bahwa kita ke desa yang ke-49 yang dia kunjungi. Dan hari ini juga Mas Menteri nanti akan lanjut ke Wairebo untuk desa yang terakhir yang ke-50. Baik. Nah, ketika kemarin mengunjungi Desa Datu Soko Barat nih, apa saja agenda kerjanya nih? Apa yang ditampilkan juga oleh Datu Soko Barat? Ya, sebenarnya Datu Soko Barat hanya sebatas pintu ya untuk dengan potensi-potensi yang ada. Kita sebenarnya lagi membuka ruang lebih banyak juga desa-desa lain terlibat. Jadi untuk kemarin itu seluruh kegiatan itu ya di Desa Datu Soko Barat sendiri. Jadi kita menerima mereka secara adat, mulai dari pintu gerbang masuk desa, lalu memasuk ke rumah adat, lalu mengikuti dan melihat langsung atraksi-atraksi kehidupan harian masyarakat lokal di desa. Jadi mulai dari saat dia ketika datang, karena ini dengan desa digital harus juga mengikuti protap CHSE, lalu scan barcode untuk masuk pintu melalui Peduli Lindungi, lalu kemudian welcome drink, lanjut dengan acara misalnya dia memecah kemiri dengan menggunakan peralatan lokal dengan kita sebut dengan bao yang bahasa lokal di sini. Pelepah dari Pinang, lalu juga mengikuti permainan tradisional dan anak-anak main kemiri, main karet, dan juga musik lokal yang ada di sini, permainan dengan anak-anak dalam hubungan dengan main canggu alu, lalu diterima secara adat, dia angkat sebagai anak adat, jadi sebagai musalaki ulu bewa kubewa yang dalam bahasa adat mungkin semalam dan sehari lah macam begitu ada istilahnya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan presentasi kita tentang desa. Kemudian mereka diajak beberapa untuk mengikuti atraksi wisata yang ada di sini, mulai dari potensi kopi takinya, lalu untuk melihat sangrai kopi secara tradisional, lalu dilanjutkan dengan kunjung stand bumdes, lalu lampu hias, lalu juga ada dari Wolotoko Timur. Ini saya apresiasi juga dengan Kepala Desa Wolotoko Timur yang sudah mendukung juga dengan acara kita. Karena mereka juga masuk dalam 300 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia. Jadi ini kolaborasi sinkronisasi antar desa. Hadir juga beberapa UMKM dari beberapa kabupaten ND. Ada dari ibu-ibu dari Watunggere, dari Datu Keli, lalu juga mereka dengan anyaman dan tenunannya juga dari Ngela, lalu juga ada Kopi Golulada dari Bologai juga, lalu ada dari Roa, dari Bolo Aramoni. Jadi beberapa desa itu terlibat dari Yayasan Tanah Nuwa juga, dampingan Tanah Nuwa dengan produk-produk UMKM-nya. Setelah itu dia menuju atraksi untuk di tengah sawah untuk melihat bagaimana masyarakat lokal membajak sawah, dan sampai terakhir itu di doorstop itu press conference untuk menyerahkan aneka plakat dan hadiah untuk Desa Datu Soko Barat. Jadi itu berbagai kegiatan kurang lebih dia 2,5 jaman yang ada di Desa Datu Soko Barat, dan
berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal, dan di sini mencicipi juga aneka kuliner yang ada di Desa Datu Soko Barat yang disiapkan oleh Mama-Mama. Oke, nah ini cukup komplit nih ya, semua ditampilkan dari Desa Datu Soko Barat dan juga desa-desa yang ada di sekitarnya. Mungkin Pak Kades bisa informasikan nih bagaimana antusiasme masyarakat, kemudian penilaian Pak Menteri dan Pak Wamen sendiri ketika melihat langsung nih kearifan lokal dan juga pesona wisata Datu Soko Barat dan daerah sekitarnya. Jadi untuk Mas Menteri sendiri dan juga kemarin juga hadirnya juga dengan Wakil Menteri Desa Pak Budi Arief, dia juga sebagai Ketua Dewan Juri untuk Anugerah Desa Wisata Indonesia ini. Jadi ada beberapa juri, kurang lebih 12 kalau saya tidak salah. Jadi yang Ketua Dewan Jurinya Wakil Menteri Desa ini Pak Budi Arief, dan dia sendiri menyaksikan Pak Sandiaga juga melihat bagaimana antusiasme warga itu dengan totalitasnya, sangat senang melihat hampir semua menggunakan pakaian adat, lalu atraksi harian, dan ini sebenarnya yang ingin ditonjolkan, mengangkat kembali kearifan lokal. Dan justru kemarin itu lebih banyak dia berinteraksi langsung dengan ibu-ibu yang membawakan produk, lalu juga UMKM, lalu juga yang kuliner. Jadi lebih banyak berinteraksi langsung dengan masyarakat. Jadi kita dari desa hanya presentasi kurang lebih 5 menit, dan warga masyarakat sendiri itu sangat antusias, dan itu dengan foto dia berkolaborasi bersama, lalu juga bermain bersama, dan animonya luar biasa. Kemarin itu bukan hanya warga dari Desa Datu Soko Barat, dari desa-desa tetangga, bahkan juga dari Pak Bupati dan Wakil Bupati, beberapa juga anggota DPR, pimpinan Forkompinda, dan juga para kepala OPD-OPD di Kabupaten Ende. Dan itu luar biasa, dan saya mewakili pemerintah desa apresiasi untuk semua dukungannya. Oke, nah untuk dukungan pemerintah daerah sendiri Pak Kades terkait dengan Datu Soko Barat masuk dalam nominasi 50 desa wisata ini seperti apa? Saya yang pertama dari mewakili pemerintah desa itu support, apresiasi untuk Pak Bupati dan juga Wakil Bupati secara khusus melalui Dinas Pariwisata dan juga Dinas PMD yang bersentuhan langsung untuk mendukung aneka program kita yang ada di desa. Jadi totalitaslah dari Dinas Pariwisata yang mendukung penuh, karena proses berjalannya ini support juga dari balik mereka untuk mendukung kita dari sisi kriteria, karena ada 7 kategori untuk penilaian ini. Jadi untuk Anugerah Desa Wisata itu ada 7 kategori. Jadi kategori homestay, kategori toilet, kategori souvenir, kategori atraksi desa, kategori digitalisasi, kategori produk-produk lokal, dan yang terakhir itu kategori CISE, itu terkait dengan kelengkapan COVID. Jadi ada 7 kategori ini yang yang orang lihat sekarang mungkin Desa Datu Soko Barat dikunjungi Mas Menteri, tetapi sebenarnya prosesnya artinya di balik layar itu memang cukup memakan energi. Saya harus memfasilitasi masyarakat, persiapan homestay, atraksi-atraksinya. Jadi ini sih yang saya harus sampaikan juga ke teman-teman dan juga para pelaku desa wisata. Jangan lihat Mas Menterinya yang datang, tapi bagaimana ini dari hasil itu sebenarnya ada sebuah proses yang cukup panjang yang kita lewati, dan itu dengan dinamika di desa, dengan bagaimana karakteristik lokal yang kami 95% petani, bagaimana memfasilitasi mereka untuk semuanya petani untuk bisa menari, lalu juga mengorbankan waktu, tenaga. Itu memang itu yang banyak orang tidak lihat. Orang lihatnya Pak Menteri yang hadir. Tapi kalau kerja kerasnya kita di balik layar ini yang saya rasa yang perlu harus dilihat lebih jauh. Nah ini tentang konteks kita dalam desa wisata. Baik, jadi memang ini proses panjang, kerja cerdas, kerja keras juga ya dari semua pihak nih Pak Kades, sehingga pada kemarin nih Pak Menteri bisa langsung datang mengunjungi Desa Datu Soko Barat. Nah, iya benar sekali. Baik. Nah, Pak Kades, ini Kemenparekraf akan mengabadikan data-data detail mengenai desa wisata yang masuk dalam nominasi 50 besar desa terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Ini dalam bentuk buku nih nantinya. Nah, untuk detail wisata kampung adat Desa Datu Soko Barat ini apa yang ditampilkan nantinya nih? Sorry, bagaimana bisa ulang? Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini akan mengabadikan data-data detail mengenai desa wisata yang masuk dalam nominasi 50 desa terbaik nih ya, desa wisata terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 dalam bentuk buku. Nah, untuk desa wisata
Desa Soko Barat ini apa yang akan ditampilkan atau apa yang nantinya mungkin nih dapat bocoran yang dimasukkan dalam buku dari Kemenparekraf ini, Pak Kades? Oh ya, jadi nanti sendiri itu untuk di tanggal 7 ini kita akan semuanya diundang untuk 50 desa wisata itu ke Jakarta untuk malam penganugerahan. Jadi itu di sana yang nanti akan mereka lihat, karena untuk proses pengambilan video, atraksi-atraksi paket dan segala macam itu sudah mereka ambil untuk keunggulan kita di desa wisata Desa Soko Barat. Tapi yang saya melihat bahwa mungkin salah satu potensi keunggulan kita di sini itu adalah dari sisi digitalisasi. Digitalisasi, lalu atraksi, karena semuanya proses pembayaran secara online, lalu jualan pasar floresnya juga menjembatani untuk produk-produk lokal pertanian, bagaimana kita di desa tetapi punya platform digitalnya sendiri, digitalisasi untuk menanggapi era industri 4.0. Lalu juga yang kedua itu kekayaan atraksi kita, bagaimana melibatkan anak-anak kecil, mulai dari yang kecil sampai tetua adat, lebih kepada kekayaan budaya kita lokal Endelio dengan tariannya, dengan budayanya, karena itu juga menjadi bagian dari kategori secara khusus melalui 7 kategori yang saya jelaskan tadi. Oke. Gitu. Baik, 7 September Kalau Desa Soko Barat sendiri, kita karena masih dalam kategori desa perintis ya, desa baru memulai kayak gitu. Jadi kita akan berkompetisi dengan desa-desa yang 50 yang lain yang dalam kategori yang sama, standar yang sama itu sebagai desa perintis. Oke. Harapannya nih apa nih Pak Kades ya untuk pengumuman nanti 7 Desember nih ya untuk desa wisata Desa Soko Barat sini. Yakin juara satu nih ya? Ya, saya sih berharap bahwa kan sudah ada video tuh yang untuk desa Desa Soko Barat. Saya minta mungkin bantuan RRI juga untuk share, like, dan subscribe, dan juga video votes untuk makin banyak like dan juga komen dan juga share itu membantu sekali untuk, karena dari 50 desa ini dikompetisikan lagi untuk mana menjadi desa favorit. Karena makin banyak like and comment dan subscribe di YouTube, di channel YouTube-nya Kemenparekraf. Silakan pilih di sana, ambil di playlist, ambil pilih videonya, ambil Desa Soko Barat, bisa untuk like, subscribe, dan komen dan share. Itu membantu sekali untuk bagaimana desa ini masuk di dalam anugerah desa wisata sebagai desa favorit. Baik, itu harapan kita bersama nih Pak Kades ya, dan semoga terwujud dengan kerja keras kita semua. Amin. Oke, baik Pak Kades, terima kasih informasinya pagi hari ini. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Boleh saya closing statement ya? Boleh. Oke. Jadi saya sendiri mewakili pemerintah desa, terima kasih banyak untuk seluruh warga desa Desa Soko Barat, untuk ketua adat, mereka Pokdarwis, Bumdes, dan juga semua yang terlibat, mama-mama, ibu-ibu dari dusun, lalu juga semua pimpinan dari kecamatan, dari para kepala desa, dan juga pendamping-pendamping. Secara khusus juga untuk UMKM yang terlibat dalam kegiatan kemarin, plus juga dari Universitas Flores, dari Bank NTT, dari STPM, lalu juga dari UPW Politeknik Negeri Kupang, mahasiswa yang kolaborasi kampus dengan desa, dan semua yang sudah terlibat, secara khusus juga untuk Pemda Kabupaten Ende dan juga jajaran yang support sekali di Desa Soko Barat. Salam hangat, salam pariwisata, desa maju, Indonesia bangkit, dari Ende untuk Indonesia. Selamat pagi. Baik, terima kasih. RRI juga selalu mendukung nih Pak Nando ya. Ya. Oke. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.